Kadang-kadang hidup seperti permainan, entah menang atau kalah, tapi kamu harus memberikan semua upaya yang terbaik. Jangan takut dengan keadaan, tapi takutlah akan hidup sebagai muda-mudi yang tidak bisa apa-apa dan tidak bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat malam masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Utara. Jumpa kembali bersama saya Amalia dan Warna ID dalam acara talk show kesayangan kita semua di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Amalia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang deadlock Muscap DPC PKB. Terkait adanya deadlock pada musyawarah cabang atau Muscap Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa atau DPC PKB Kabupaten Lampung Utara pada hari Sabtu kemarin tanggal 6 Maret 2021, maka hasil Muscap dikembalikan kepada Dewan Pimpinan Pusat PKB. Namun sementara ini masih menunggu hasil dari keputusan tersebut. Nah, untuk mengetahui apa saja sebenarnya yang terjadi pada Muscap kemarin, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Di sini ada dari Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Kota Kabupaten Lampung Utara, Bung Apriyadi. Selamat malam, Bung. Sehat ya, Bung? Alhamdulillah sehat. Di sini juga telah hadir dari perwakilan keluarga besar Nahdlatul Ulama, Ustadz Mukhodas. Selamat malam Pak Ustadz. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Di sini juga di tengah-tengah kita telah hadir Ketua Umum Pimpinan Cabang PMII Kabupaten Lampung Utara, Bang Afat Satria SH. Selamat malam Bang Afat. Malam. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita langsung saja nih ke Bang Apriyadi. Bang, Amal pengen tanya nih, bisa tolong dijelaskan nggak bagaimana Muscap PKB kemarin itu bisa terjadi deadlock, Bang? Ya, silakan Bang. Terima kasih Mbaknya. Ya. Merujuk kepada kronologi tentang aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang memang sudah ditetapkan dalam muktamar. Di situ semua sudah diatur. Artinya teman-teman di PAC pada saat itu memang sudah melakukan konsolidasi pramuscap. Dan kita mengacu kepada apa yang diperintahkan dan diamanatkan oleh ADART dan aturan partai tersebut. Artinya berdasarkan kronologi itu kita semua sepakat, PAC, DPAC semua sepakat untuk mengusung 5 nama yang akan kita rujuk ke DPW dan untuk disampaikan kepada DPP, karena begitulah aturan dan mekanisme yang seharusnya dijalankan pada saat proses muscap. Jadi pada saat muscap itu tinggal melakukan penetapan. Dan itu pun kita lakukan berdasarkan kajian, konsolidasi, diskusi gitu melalui pramuscap untuk menentukan 5 nama itu. Artinya tidak sekonyong-konyong kita menentukan nama itu berdasarkan kepentingan ataupun melalui mekanisme yang memang diatur dalam aturan partai. Kami sepakati itu memiliki landasan gitu. Yang landasan itu adalah bagaimana memajukan ke depan DPC PKB bisa lebih bangkit, solid, dan menang, seperti itu.
Karena itu yang menjadi landasan dan perintah DPP untuk mengkonsolidasikan itu. Nah, dari situlah kita berharap, dan memang bicara kaderisasi saat ini yang masih mampu, sahabat Tabrani untuk melakukan itu, mengkonsolidasikan, menyatukan PAC dan menyatukan segenap komponen KBNU dalam hal ini untuk melaju dan memenangkan pemilu, konstelasi pemilu 2024 kelak, kan seperti itu. Artinya tiba-tiba pada saat muscap, nama-nama yang sudah kami konsolidasikan, kami sepakati dan kami plenokan tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan dan apa yang kami rekomendasikan. Ada sesuatu kah Bang, kenapa tidak sesuai seperti itu? Saya kurang pahami itu gitu loh. Artinya mekanismenya yang selama ini yang kita pahami adalah kita mengikuti aturan. Artinya penjaringan yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, baik peraturan partai. Nah, tiba-tiba pada saat penetapan dari 5 nama yang kita usulkan, 3 yang berubah. Nah, ini yang kemudian membuat kami tidak menyepakati dan akhirnya terjadi deadlock itu gitu loh. Sampai akhirnya menunggu keputusan DPP. Berarti kemarin yang mengubah itu dari DPP gitu Bang? Apa bagaimana? Secara subjektif mungkin kami tidak berasumsi seperti itu gitu loh. Artinya apakah ini kewenangan DPP yang merubah atau DPW, kan seperti itu. Tapi yang jelas ini ada pelanggaran secara administratif gitu loh. Itu yang kami lakukan karena untuk menuju menang solid itu tidak akan mungkin tercapai kalau mekanismenya seperti itu. Seperti itu. Kira-kira begitu. Oke. Terkait pemilihan pengurus nih Bang, itu tuh sebelumnya sudah ditentukan dari formatur dulu atau diserahkan langsung ke DPP gitu Bang? Jadi begini mekanismenya Mbak. Di PAC itu melakukan penjaringan. Penjaringan nama-nama siapa yang akan diusulkan untuk dijadikan pengurus. Tahapannya seperti itu. Dan ini kita tentukan per DPAC itu minimal 5 nama untuk ketua, sekretaris, bendahara dan Dewan Syuro, baik ketua dan sekretarisnya. Nah, 5 nama ini yang kemudian nanti dalam tahapan penetapan itu akan dibentuk tim formatur untuk mengisi komposisi kepengurusan penuh, seperti itu. Nah, persoalannya kan pada saat mau dilakukan penetapan, pada saat konpercap kemarin ini berubah nama gitu. Itu yang melandasi kita kemudian menolak secara tegas gitu DPAC. Baik, terima kasih sejenak kita kepada Bung Apriyadi. Kita beralih sejenak masyarakat Lampung Utara kepada Ustadz Muqaddas nih. Pak Ustadz, Amal pengen tanya nih Pak, bagaimana pendapat Bapak terkait deadlock di Muscap PKB kemarin Pak? Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Kami melihat bahwa keadaan dalam persatuan di Muscap PKB Kabupaten Lampung Utara kemarin bahwa kesenjangan-kesenjangan yang ada, apa yang disampaikan oleh Saudara Apri tadi, memang komunikasinya tidak jalan. Kurang adanya komunikasi. Kodenya ada komunikasi dengan jalan antara PKB Lampung Utara dengan DPC, dengan DPW dan juga DPP. Sebaliknya yang kami harapkan keluarga besar KBNU bahwa ini harus ada yang namanya komunikasi lebih lanjut. Agar apa? Agar yang diinginkan DPC, diinginkan DPW dan juga DPP klop. Kalau ini deadlock yang terjadi pada saat ini, kami keluarga besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Utara mengharapkan bahwa ini semua bisa ada komunikasi lebih lanjut kembali, ya, dipertemukan antara DPC, DPW dan DPP dan dimediasi oleh KBNU. Agar apa? Kita kan punya hajat besar tuh yang namanya di 2024. Mungkin di situ ada yang namanya legislatif, pemilihan di legislatif atau pilkada atau pilbub, pilgub
dan juga pilpres, mungkin ada niatan-niatan di partai dan juga KBNU ini yang bisa kita lakukan. Dan ini harus kita satu tujuan. Dan kami melihat ini saja dalam muscap ini tidak satu tujuan, bagaimana kemudian hari. Nah, kami KBNU mengharapkan bahwa ini harus ada komunikasi lebih lanjut untuk sebuah kemaslahatan. Benar. Kemaslahatan di warga NU agar tidak jadi bingung loh. Gitu. KBNU ini, keluarga Nahdien ini tidak bingung dan juga jangan sampai dibenturkan antar kita. Karena ada kepentingan sesaat dibenturkan. Karena ketika ada benturan ini panjang urusannya. Sampai di 2004 juga belum selesai. Maka kita harapkan deadlock ini harus di follow up oleh DPW, DPP dan juga DPC dan dimediatori oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama. Agar apa? Ini bisa diselesaikan oleh keluarga kita sendiri. Kalau kita sudah menyelesaikan dengan keluarga, insya Allah akan selesai. Ada win-win solution. Ya, ada win-win solution itu. Insya Allah semuanya yang akan kita lakukan di kemudian hari, insya Allah bisa akan kita lakukan bersama-sama. Gitu. Terkait tadi Pak Ustadz sempat bilang harus adanya komunikasi seperti itu, Pak. Kira-kira kapan nih Pak maksud amal itu, apakah ada penyelesaian di tahap ini seperti itu? Kalaupun ada, kapan diadakan? Ya, kita pada saat ini lagi menunggu keputusan DPP. Iya. Ya, menunggu keputusan DPP. Sementara muscap ini kan belum selesai. Oke. Ya, sementara muscap ini belum selesai. Kita selesaikan dulu di muscap dan kita pada saat ini kita menunggu keputusan DPP. Karena pada saat ini Saudara Tabar ini sudah berkomunikasi dengan NU, sudah bisa menata keberadaan PKB dan NU, dan juga bisa menata lebih lanjut seperti apa NU dan PKB untuk ke depan. Karena kita mengharapkan begini, ada sebuah instruksi dari PBNU yang menyatakan bahwa dalam bahasa Arabnya begini, ar-ruju ma'ruju ila ruju, Partai Kebangkitan Bangsa. Kembalilah bersama-sama kita kembali dan kembali kepada Partai Kebangkitan Bangsa. Artinya kita masuk ke dalam rumah kita sendiri. Jadi ranah ini yang harus kita tata bersama-sama antara PKB dan NU untuk menata lebih maju ke depan. Kemarin sempat ada keputusan dari DPP gitu Pak, menunjuk seorang ketua gitu Pak. Pada pramuscap itu seperti apa Pak? Ya, kalau di pramuscap Pak Apri yang lebih paham ya, itu ranahnya Pak Apri yang di divisi. Saya melihatnya bahwa ini sebuah kemaslahatan saja agar senantiasa ini lebih Partai Kebangkitan Bangsa yang dipimpin oleh Pak Tabrin Rajab bisa lebih mapan, lebih maju, lebih bangkit untuk menata ke depan antara PKB dan NU. Itu aja. Nanti mungkin Bang Apri bisa bantu jawab nanti. Oke, kita beralih sejenak ke Bang Afat. Bang, Amal pengen tanya nih Bang, menurut perspektif Abang terkait adanya deadlock di muscap DPC PKB kemarin seperti apa Bang? Silakan Bang. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Mbak, sebelum saya menjawab ke pertanyaan Mbak, sedikit saya menjelaskan ataupun sedikit mengklarifikasi bahwasanya keikutsertaan kita PCPMI Lampung Utara kemarin di dalam ranah partai PKB, sebenarnya kita PCPMI Lampung Utara tidak memiliki hak gitu kan, tidak memiliki hak yang lebih dalam di dalam ranah partai tersebut, karena kita ketahui memang antara hubungan ketua PKB sahabat Tabrani Rajab memiliki kedekatan emosional kepada kami, khususnya lembaga organisasi PMII, yang dimana hari ini kami memberikan mandat kepada beliau sebagai Ketua Majelis Pembina Cabang di PMII. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut, kenapa kita PCPMI Lampung Utara kemarin memberikan sedikit komentar berkaitan dengan penolakan
penolakan kepada Sony Setiawan khususnya yang ditunjuk oleh DPP PKB, sedikit spontanitas dalam diri. Kenapa kita harus memberikan penolakan tersebut? Karena memang kita ketahui bahwasannya sahabat Sony Setiawan adalah orang luar daripada partai tersebut. Bukan artian orang luar, tetapi kabupaten di luar dari Kabupaten Lampung Utara, itu yang saya maksud. Kenapa kita memberikan komentar penolakan tersebut? Karena memang kita ketahui bersama bahwasanya hubungan sahabat Bang Tabrani ini mampu memberikan kenyamanan, mampu memberikan kedamaian kepada kami, khususnya kepada kawan-kawan kemahasiswaan. Beliau mampu memberikan kontribusi kepada kami, Pak. Itu sebenarnya. Beliau mengayomi. Mengayomi lebih Seperti itu tepatnya. bahasanya. Iya. Lalu terkait deadlock Bang, bagaimana menurut Abang? Berkaitan dengan deadlock kemarin, sebenarnya sama sih. Di DPAC PKB yang lebih tahu sifat lebih detailnya itu seperti apa, karena itu ranah beliau. Sifat saya menghadiri sebagai tamu undangan di ranah partai PKB tersebut, Pak. Itu sebenarnya. Iya. Ya. Oke, terima kasih kepada Bang Afat. Kita beranjak sejenak ke Bung Apriyadi. Bung, tadi Amal sempat bertanya nih Bung sama Pak Ustadz. Siap. Terkait adanya nama yang diajukan oleh DPP sebelum pramuscap yang tadi sempat dikatakan oleh Bang Afat, yaitu Sony Setiawan, itu seperti apa ini Bung? Ya, silakan Bung. Baik, terima kasih. Sebenarnya mekanismenya begini, Mbak. Munculnya nama sahabat Sony Setiawan itu di luar kapasitas dan pengetahuan kami selaku PAC. Iya. Yang jelas PAC saat ini berdiri di atas sebuah aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, di mana yang mengatur tata kelola serta mekanisme di dalam pelaksanaan muscap. Iya. Artinya tahapan-tahapannya dari mulai pramuscap sampai pada muscap semua sudah kita lakukan gitu loh, mengikuti aturan tersebut kan gitu loh. Tapi perubahan ini yang justru kita tolak, ini yang kita pertanyakan kan, seperti itu. Artinya ada apa? Nah, ini yang masih kita pertanyakan kepada DPP dan menunggu hasil dari DPP tersebut kan gitu loh. Ya, yang jelas menabrak aturan kan, seperti itu yang kita kedepankan. Baik ADRT, peraturan organisasinya. Seperti. Baik, tadi Abang sempat berbicara tentang menunggu aturan ya Bang ya. Terus yang pengen Amal tanyain di sini nih terkait ini Bang, kan muscap ini pastinya ada yang namanya kekosongan pemimpin gitu Bang, yang namanya kekosongan pemimpin itu bagaimana Bang cara penanggulangan untuk menanggulangi kekosongan pemimpin itu Bang untuk sementara ini Bang? Ya, kemarin pada saat deadlock, Iya. pimpinan sidang, karena memang kepengurusan saat ini sudah demisioner, pimpinan sidang pada saat melakukan deadlock, menyatakan deadlock, itu menyatakan dikembalikan kepada kepengurusan yang lama. Artinya dalam pandangan ya multitafsir sebenarnya gitu. Cuma yang jelas pada saat itu kekosongan jabatan ini ada pada pimpinan sidang. Dikembalikannya ke ini berarti ada di sekretaris sidang, karena pimpinan sidang saat ini sedang bertugas menyampaikan apa yang fakta-fakta yang terjadi di lapangan kepada DPP untuk dievaluasi dan dilakukan penetapan sesuai dengan apa yang PAC harapkan. Iya. Seperti itu. Kemarin sempat ada kata-kata penundaan ya kan Bang, penundaan. Iya. Itu maksud Amal itu berapa lama Bang? Ditetapkan nggak berapa lama penundaan? Apa tidak ditetapkan berapa lama seperti itu Bang? Misalnya 2 hari, 3 hari ataupun? Kalau untuk keputusan deadline waktunya memang tidak disebutkan di situ sampai Bang, ya? tidak ini. Cuma yang jelas ya kita tetap mendorong gitu loh. Iya. Kebijaksanaan DPP, ketua umum selaku pengambil kebijakan tertinggi agar mengevaluasi kembali apa yang sudah ditetapkan dalam muscap kemarin dan mengakomodir gitu. Iya. Segala apa yang kami tuntut, apa yang kami rekomendasikan dan apa yang kami telah lakukan dalam upaya-upaya
melaksanakan baik muscap maupun pramuscap Iya. ini sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa yang kita rekomendasikan, baik pengurusan maupun langkah-langkah yang lain. Berarti harus secara sistematis dan terorganisir ya Bang ya, dengan kata lainnya. Ya. Baik, kita beralih sejenak kepada Ustadz Mufadas. Pak Ustadz, tadi Bang Apriyadi sempat berbicara tentang sistematis terkait aturan ADRT. Pak, apakah ada bagaimana Pak ya bahasanya itu langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh DPP seperti itu menurut Bapak? Ya, kembali lagi kepada mekanisme yang dilakukan oleh partai itu harus ditegakkan. Iya. Yang kedua, mekanisme itu harus ada komunikasi lebih lanjut. Ada mekanisme tapi tidak dikomunikasikan, tidak dikoordinasikan, itu tidak akan sampai. Iya, sama saja bohong. Kepentingan DPP, kepentingan DPW itu harus disampaikan kepada DPW dan DPAC. Muscap itu adalah ranah musyawarah tertinggi di cabang. Iya. Yang menguasai itu adalah di DPAC, di cabang itu sendiri. Jadi pengelolaan semuanya, mekanisme semuanya itu sudah sampai kepada DPAC. Sudah sampai ke DPAC. Sudah sampai di DPAC. Iya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh PC dan Muscap itu sudah semua dilakukan, tapi pandangan kami di KBNU ini tidak sampai. Ini komunikasinya yang terhambat, ya, tersumbat. Ini harus dilancarkan. Kenapa? Biar lebih lancar lagi, lebih mapan lagi, lebih baik lagi kemudian hari. Mungkin langkah-langkah dari KBNU sendiri Pak untuk melancarkan komunikasi itu ada? Langkah-langkah itu tadi yang kami harapkan, bahwa harus ada komunikasi, ada sebuah pertemuan Iya. antara DPP, DPW, DPW PKB dan DPC, dan dimediasi oleh KBNU. Agar bisa ketemu. Disitulah yang disebut dengan tabayun kita masing-masing. Ya, mengungkapkan pikiran, ide kita dari DPC yang kita dengar, DPW kita dengar, ya. DPP kita dengar, dan dimediasikan oleh KBNU. Dan itu nanti insya Allah nanti akan ada jalan jalan keluarnya. Mungkinkah secepatnya Pak? Kita tunggu karena kita sedang menunggu keputusan DPP. Ini kita sampai detik ini kita sedang menunggu keputusan DPP. Kalau sudah ada keputusan DPP dan ini muscapin akan kita lanjutkan, kita selesaikan. Gitu. Oke, cukup jelas terkait mekanisme yang sudah dijelaskan oleh Bung Apriyadi, Pak Ustadz. Dan sekarang Ama pengen tanya ke Bang Afat. Bang, terkait peran dari sahabat PMII untuk muscap ini apabila nanti adanya gimana ya, tabayun tadi yang dijelaskan oleh Pak Ustadz, apakah PMII akan ikut berperan Bang dalam hal ini? Baiklah, berkaitan dengan peran kita PMII khususnya, secara hierarki memang PMII tidak pernah terlepas dari Nahdlatul Ulama. Yang kita ketahui PMII lahir dari kaum Nahdliyin, ya kan, satu ideologi yang ideologikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berkaitan dengan peran PMII, ya memang harus memiliki peran karena memang kita mahasiswa yang aktivisnya Nahdlatul Ulama gitu kan terpanggil dengan kejadian hari ini gitu kan. Kita melihat bahwasanya sahabat Tabrani Rajab merasa hari ini terzolimi lah bahasanya. Hari ini kita lihat yang dimana kita ketahui bersama bahwasanya sahabat Tabrani Rajab ini memang orang yang mungkin ini yang saya ketahui setiap 8 tahun saya berorganisasi dan 8 tahun saya mengenal beliau, bahwasanya memang beliau adalah salah satu seorang yang membesarkan organisasi di PKB salah satunya. Kemudian untuk memiliki peran PMII, ya wajib PMII memiliki peran di sini karena PMII pun ingin bersama-sama melihat
kejelasan ini supaya ini terang benderang gitu loh, tidak ada bermain main trik lah di balik ini semua. Iya. Apa yang menjadi harapan dari kawan-kawan di PAC, apa yang menjadi harapan kawan-kawan dari Banom NU, dari keluarga besar NU, ya harap didengar lah oleh DPW dan DPP. Itu harapannya, Mbak. Hanya itu, Bang. Iya. Mungkin terima kasih kepada Bang Afat. Kita sejenak langsung saja nih terakhir ke Bung Apriyadi terkait harapannya, Bung, untuk adanya deadlock ini, Bung. Silakan Bung disampaikan. Terima kasih. Harapan kami di PAC secara keseluruhan satu Kabupaten Lampung Utara yang memang sudah sepakat dan satu suara, berharap kebijaksanaan pimpinan pusat untuk mengevaluasi kembali serta mengakomodir apa yang menjadi keinginan sahabat-sahabat di PAC secara keseluruhan demi menjaga soliditas maupun keberagaman serta tegaknya sebuah aturan seperti itu. Dan harapan kami juga DPP selayaknya harus ketat gitu dalam proses seleksi mengenai kader agar tidak sembrono dalam menempatkan kader-kader yang tidak dilandasi pada pemahaman dan ideologi yang sesuai dengan apa yang menjadi ideologi partai. Artinya landasannya tidak hanya berdasarkan like and dislike, kira-kira seperti itu, suka sama suka. Benar. Tetapi harus memiliki tahapan-tahapan, minimal harus ada sejarah gitu loh, sejarah yang memang track recordnya dalam membangun dan memajukan partai seperti itu, agar dapat dipertimbangkan kembali. Nah, artinya dari keputusan kami pun sangat berharap kepada DPP bisa mewujudkan itu semua. Karena kami yakin jika DPP bisa mengakomodir itu, saya yakin sahabat Tabrani dengan segala kapasitas dan kemampuannya mampu membawa PKB ke depan untuk bisa bangkit, solid, dan menang pada konstelasi pemilu 2024, baik di Kabupaten Lampung Utara secara khusus maupun provinsi dan secara nasional. Dan semoga ini bisa menghantarkan juga sahabat Ketua Umum DPP, sahabat Muhaimin Iskandar, bisa maju menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Bung Apriyadi sudah menyampaikan harapan-harapannya. Di sini kita ingin juga mendengar nih harapan dari Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, harapan kita di KBNU, harapan kita di PKB ini adalah anak kandung dari Nahdlatul Ulama, yang terlahir dari rahimnya Nahdlatul Ulama. Kita mengharapkan bahwa kader-kader NU, baik yang secara struktural ataupun non kultural, kita inginkan menyatu, bergabung, masuk dalam rumah kita sendiri. Karena kita mengharapkan PKB ini yang dilahirkan oleh NU untuk bisa menyerap aspirasi warga Nahdlatul Ulama. Jadi semua kita harapkan agar senantiasa ini kita bisa masuk, kader-kader ini bisa masuk di Nahdlatul Ulama. Ketika kita masuk, kita adalah satu akidah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ketika di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu pun ketika dia bisa masuk, tapi dia akan canggung dengan sendirinya, dengan canggung dengan sendirinya. Makanya di sini bahwa PKB yang dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama harus mengerti dan paham Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut akidah Ahlussunnah oleh
oleh Nahdlatul Ulama ini sendiri. Di sini ada di NU itu, Nahdlatul Ulama itu banyak elemennya, banyak lembaganya yang harus kita sama-sama kita rawat. Jadi kalau sekarang ini kan banyak orang menganggap bahwa ketika masuk partai dia harus harus menjadi legislatif, jadi anggota dewan. Padahal sebenarnya itu tidak seperti itu. Bagaimana memasuki di partai itu mengkontribusikan pemikirannya kepada semua elemen. Mungkin ada pemberdayaannya kepada manusia, pemberdayaan perempuan, ada pemudanya, ada ibu-ibu. Kalau di NU itu ada muslimatnya, ada fatayatnya, ada ansornya, ada bansernya, ada PMI-nya, dan semuanya. Ini harus diayomi. Kenapa? Semua punya kompetensi untuk membangun bangsa dan negara lewat lembaga-lembaga itu. Nah, ini yang kita harapkan, bahwa masuk ke ranah itu adalah rumah kita sendiri, untuk membangun kita sendiri, untuk kita rawat kita sama-sama bagaimana ke depan untuk bisa membangun bangsa dan negara ini lewat rumah kita sendiri. Oke, terima kasih kepada Pak Ustadz Muqaddas. Jelas statement nih dari Bang Ahmad Satria. Silakan Bang, mungkin Abang bisa menyampaikan harapan-harapan terkait dari Muscap DPC PKB ini Bang. Silakan Bang. Sedikit mengulas, menambahkan dari Ustadz Muqaddas. Memang belum ada Bang sosok yang bisa menggantikan seorang Tabrani Rajab di Partai PKB, karena memang beliau ini salah satu alumni gitu kan, salah satu alumni PMII, dan beliau juga selaku ketua Majelis Pembina Cabang di PMII. Beliau pun asli warga Nahdlatul Ulama, asli warga Nahdiyin gitu kan, yang dimana memang hari ini beliau mampu memberikan pengayoman yang jelas gitu kan, pengayoman yang lebih nyata ya, yang mampu menyatukan keluarga besar Nahdlatul Ulama di dalam hubungan baik dia di politik ataupun di luar politik itu kan. Apabila ini tetap dipaksakan, seumpama tetap dipaksakan sahabat Sony Setiawan menjabat sebagai ketua DPC PKB, saya sangat meyakini bahwasanya akan terjadi hal-hal yang berkepanjangan berkaitan dengan keluarga besar Nahdlatul Ulama gitu kan, bahkan sampai di internal DPC PKB pun tersendiri. Ini pandangan kami selaku mahasiswa, ini pandangan kajian kami di luar dari partai. Jangan sampai hubungan yang sudah terbangun, jangan sampai hubungan kami yang sudah terbangun, yang sudah terbentuk dan sudah lama menyatu dipecah belah dengan hal-hal yang memang memiliki kepentingan di luar dari kepentingan itu kan. Nah, harapan kita ya ini tetap bisa menyatukan kembali gitu. Artiannya kalau tadi dari Bang Muqaddas harusnya adanya komunikasi, iya, kenapa tidak dilakukan komunikasi tersebut. Harapan kita juga kepada kawan-kawan di PAC pun ya ini menjadi pukulan gitulah. Ini menjadi pukulan. Politik kemarin itu ditonton oleh ratusan DPAC PKB gitu kan. Nah, ini kan pertunjukan politik yang memang seharusnya tidak ditunjukkan tetapi ditunjukkan. Nah, ini kan mencoreng juga nama baik dari Partai PKB dan keluarga besar kita keluarga besar kita Nahdlatul Ulama. Harapan ke depan kepada DPW dan DPP mampulah mendengar aspirasi dari kalangan bawah ini kan. Karena memang yang mengetahui keorganisasian PKB itu ya adalah beliau gitu kan, karena memang beliau yang berkecimpung langsung di dalam itu, karena ya hanya beliau yang mampu mengerti apa yang menjadi kekurangan dan apa yang menjadi keterhambatan dan keterbatasan, hanya beliau yang mampu gitu kan. Berarti secara tidak langsung menjadi sosok yang belum tergantikan. Iya, bisa dikatakan seperti itu Mbak. Dan harapan kita ke depan DPW PKB dan DPP pusat mampu mendengar apa yang menjadi obrolan kita pada malam hari ini, apa yang menjadi perbincangan kami pada malam hari ini, dan tentunya PMII
apabila PKB bukan berarti absolut ya, PMII langsung ketika PKB ibaratnya di luar dari koridor masyarakat ataupun tidak pro dengan masyarakat, kami ikut dengan PKB, bukan berarti seperti itu. Harus diketahui juga bahwasanya ketika PKB ini di luar dari koridor, tidak berpihak dengan masyarakat, dapat dipastikan PMII akan menjadi garda terdepan untuk menentang koridor daripada PKB tersebut. Ya. Itu artinya kami pun bisa berkecimpung di sini karena memang kita ketahui bersama bahwasanya seorang Tabrani Rajab ini memang adalah sosok yang mampu mengayomi kami, baik dia di organisasi kemahasiswaan, bukan hanya di PMI aja, beliau dekat dengan semua kalangan OKP itu, dan juga para kiai, Nadatul Ulama, begitupun dari DPAC PKB. Gitu, Mbak. Terima kasih. Ada lagi nggak nih Bang yang mau disampaikan? Sudah ya Bang? Sudah cukup ya Bang ya? Oke, terima kasih yang mengucapkan kepada Bang Apriyadi, Ustadz Mukodas, Bang Ahmad Satria sudah memenuhi undangan Warna ID pada kesempatan malam ini. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa kembali di ruang yang sama dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Pada saat ini DPP PKB masih ditunggu untuk hasil keputusan terkait Muscap DPC PKB. Semoga hasil keputusan yang dihasilkan dapat membawakan dampak positif untuk kemaslahatan umat. Baiklah, saya Amalia dari Warna ID. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.